Halo, halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Sudah berapa ya? Seminggu ya kita nggak ketemu. Jadi hari ini nih kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan kulit di masa pandemi. Nah, kita undang dulu ya. Kita undang dulu. Dokter Sri Awalia. Beliau adalah dokter kulit dari Oke. Halo dok. Halo, 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 Alhamdulillah. halo. Sehat Halo, mbak? halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Dian. Ya, lama mbak nggak ketemu ya mbak ya. Udah lama banget. Iya, udah terakhir ketemu di Belanda ya. Iya, waktu itu Mm-mm. sempet main-main. Nah, eh, Mm-mm. mbak, saya sih manggilnya dok aja dulu ya. Buat di acara ini dok aja ya mbak ya. Oke, oke, sip, sip. Oke, Itu ada teman-teman oke. yang udah pada gabung tuh. Ada Iya, Mas Doni, ada penggemarnya iya. banyak nih, Mbak Dian. Enggak. Ya, Doni temen satu angkatan mbak, Doni. Iya, benar-benar. Oke. Nah, oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan kulit ya Mbak ya, karena sebetulnya sih Dian bikin acara seperti ini tuh awalnya karena apa ya? Sebetulnya karena Dian sendiri sih Mbak gitu. Terus niatnya juga Mm-mm. supaya bisa dijadikan edukasi ke orang lain gitu Mbak. Nah, ternyata Betul. problem yang Dian alami ini nggak cuma Dian aja, karena dibuktikan udah banyak nih yang titip-titip pertanyaan nih Mbak. Oke, sip, sip, sip. Oke. Hmm. Nah, oke Mbak. Nah, karena kan sekarang ini pandemi nggak terasa nih masuk tahun kedua. Awalnya kan ngiranya cuma 1 tahun, ternyata berlanjut jadi sampai tahun Iya. kedua, ya kan? Nah, Heeh. padahal eh, Mm-mm. mencuci tangan itu wajib, termasuk dari 5M, ya kan Mbak? Memakai masker, Iya, iya. Kemudian betul. karena kita tenaga medis kan kadang-kala kita pakai apa Mbak, pakai baju gitu kan, pakai gown, terus pakai hair cap gitu kan, sampai rumah pasti pengennya kan Iya, keramas ya Mbak ya. Nah, iya, ini, betul. nah, jadi kan sebetulnya gimana menjaga kesehatan untuk ya kulit, wajah gitu kan ya Mbak, dan rambut. Karena Iya, kalau tiap hari kita pergi pasti tiap hari ya keramas juga kan Mbak gitu. Nah, iya. eh, kita mulai dari yang tangan dulu kali ya Mbak ya, karena tangan itu kan tempat kita apa ya, banyak aktivitas yang dilakukan oleh tangan ya kan Mbak, periksa pasien, menulis ya kan, masak gitu. Kadang-kala kita udah
sering cuci tangan gitu, pakai hand sanitizer, perih, pecah-pecah gitu Mbak. Jadi gimana Mbak supaya kita itu sehat kulitnya, aman gitu kan ya Mbak. Mencuci tangannya tetap jalan gitu Mbak. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Mbak Dian. Jadi ini pas sekali. Jadi karena saking banyaknya, karena cukup tingginya quality of life yang penurunan akibat penggunaan penggunaan hand hygiene ya istilahnya, maupun penggunaan APD di masa pandemi, itu kami sampai melakukan multi center study ya. Jadi kita ada 14 rumah sakit di Indonesia yang menangani pusat rujukan COVID yang membuat suatu penelitian multisenter. Itu kita sebut sebagai penelitiannya namanya Skin COVID-19. Jadi Healthy Skin for Health Heroes, Healthy Skin for Health Heroes. Tapi sebenarnya tidak hanya health heroes aja yang terkena masalahnya, namun juga masyarakat biasa. Jadi kita melakukan penelitian jangka panjang multisenter 14 rumah sakit di Indonesia, melibatkan tidak hanya dokter konsultan dermatologi venerologi, tapi juga bersama dengan Cochrane Indonesia dan teman-teman di clinical epidemiologi. Wah keren Mbak, keren. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi yang pertama kita akan memotret prevalensinya. Kebetulan baru akan mulai, tapi ternyata kalau kita lihat di referensi cukup tinggi ya prevalensi hand dermatitis atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh, tadi kita ngobrol yang penggunaan, kita ngobrolnya hand hygiene dulu ya. Jadi proses membersihkan tangan, yaitu 20 detik cuci tangan, kemudian juga nanti dan juga penggunaan alkohol yang di sela-sela. Yang kita perlu terangkan adalah pertama, apalagi untuk kita lihat jenis kulit kita, itu kulit yang sensitif enggak? Nah, pada orang-orang yang kulitnya sensitif nih, seperti saya, jadi ini saya juga udah mulai gatel-gatel ya, jadi kita gampang gatel. Iya Mbak, betul. Kalau kena sesuatu yang kena matahari sedikit dia merah, itu berarti atau kena sesuatu yang iritan yang ringan dia merah, berarti kan kita kulit sensitif ya. Itu kita memang harus memilih sabun cuci tangan. Itu juga ada beberapa penelitian tentang jenis sabun cuci tangan. Jadi sebenarnya kita memang boleh menggunakan yang hand sanitizer atau sabun cuci tangan yang dia dengan anti kuman, tapi kita pilih yang jenisnya untuk kulit sensitif. Tapi saya nggak bisa nyebut merek ya. Jadi memang ada beberapa produk dan sabun antiseptik yang dia untuk kulit sensitif. Karena kulit gitu ya Mbak. Karena sabun antiseptik itu sebenarnya dia sendiri udah ini Mbak iritasi. Jadi antiseptik yang ada pada sabun, jadi bahan aktif antiseptik itu adalah memang dia merupakan bahan iritan. Jadi tanpa itu pun kita iritan lagi dilakukan terus seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga penggunaan pelembab setelah itu. Jadi setelah cuci tangan kita harus menggunakan pelembab. Ada yang khusus nggak Mbak untuk pemakaian pelembab ini Mbak? Dok. Oke. Pelembabnya itu sebenarnya moisturizer atau pelembab itu macam-macam ya. Ada tergantung dari basisnya. Yang pertama, jadi basis atau pembawanya itu bisa berupa lotion, dia bisa berupa krim, kemudian ada juga yang dia berupa Vaseline atau lebih banyak minyaknya gitu ya. Kemudian kita tinggal pilih kalau misalnya memang untuk hand, untuk tangan itu memang kita sebaiknya paling nggak pakai yang krim atau yang dia basisnya minyak seperti itu, atau minyaknya lebih banyak. Kemudian yang kedua itu juga kita gunakan yang kandungan zat aktifnya yang hipoalergenik. Banyak merek-merek terkenal ya, yang banyak merek-merek yang dia memang decline hipoalergenik. Itu kita memang pilih seperti itu. Karena apa? Karena memang itu sudah melakukan penelitian yang panjang ya. Jadi kebetulan kan saya juga
ikutlah ceritanya sebagai salah satu klinisi yang expert panel dalam pengembangan produk hipoalergenik ya di kebetulan itu di Eropa. Itu mereka melakukan penelitiannya memang bagus sekali Mbak. Jadi dia tidak hanya penelitian klinis tapi juga penelitiannya tingkat molekuler. Jadi dia sampai melihat seberapa besar pengaruh sabun itu terhadap pH, kemudian juga terhadap mikrobiom kulit dan lain sebagainya. Jadi kita pilih yang seperti itu. Kemudian juga yang free fragrance. Oh, free fragrance. Mbak, kalau dulu, dok, dulu itu kan, maaf ya, ini suka mbak, suka dok lah, biasa mbak terus. Dulu itu kan pernah tersebar. Jadi kalau pakai apa mbak, hand sanitizer gitu kan ya, ada alkohol 70%, nanti akan membunuh flora normal di tangan. Itu gimana Mbak? Betul nggak Mbak? Iya, itu betul sekali ya. Jadi memang apa namanya? Memang flora normal itu jadi flora normal atau mikrobiom ya. Jadi pada kulit entah itu kulit baik itu kulit tangan, kemudian kulit badan, termasuk muka, gitu. Kalau nanti kita pakai itu memang di situ tuh ada flora normal kulit. Nah, flora normal kulitnya itu memang dia mikrobiom yang ada di situ tuh memang digunakan sebagai apa ya istilahnya dia melindungi kulit supaya mempertahankan pH kulit. Nah, kemudian dia juga melindungi kulit dari flora normalnya itu juga dari dari bakteri yang jahat yang bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya dengan adanya pemakaian obat antiseptik, sabun antiseptik itu memang mikrobiom kulitnya itu jadi agak terganggu seperti itu. Nah, sehingga memang kita memang tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan bahan-bahan antiseptik yang terlalu banyak yang bisa mengganggu keseimbangan mikrobiom kulit. Mikrobiom itu kan penting Mbak. Kalau misalnya kuman itu kan ada kuman flora normal dan yang tidak normal. Nah, pada saat flora normalnya itu terbunuh oleh antiseptik itu, maka fungsi flora normal yang dia berguna untuk memerangi flora yang jahat itu jadi hilang seperti itu. Sehingga dia memang akan mempengaruhi pH dan lain sebagainya. Gitu. Berarti kita memakai hand sanitizer yang ada alkohol itu sebaiknya juga jangan terus-terusan kalau kepepet gitulah ya istilahnya ya dok ya. Sebenarnya sih bukan nggak terus-terusan sih ya. Memang kita karena mau nggak mau memang kita tetap harus menggunakan hand sanitizer. Jadi harus menggunakan cuci tangan. Tapi nanti kita pilih kalau hand sanitizer tuh saya melakukan ya istilahnya penelitian kecil-kecilan. Tapi memang beberapa yang bentuknya gel itu cukup aman Mbak. Jadi beberapa yang bentuknya gel itu cukup aman untuk kulit itu. Kemudian kita juga nanti coba sendiri dari yang cair itu relatif lebih kuat, lebih keras gitu untuk kulitnya. Jadi kita milih yang kita memang lebih ringan seperti itu. Oh, jadi kalau cair itu lebih mengiritasi ya Mbak ya? Maksudnya lebih jadi kalau buat sensitif. Terus terang nih Mbak, jadi malah jadi konsul nih. Jadi karena sekeluarga itu kita tuh orang sensi semua, maklum lah keturunan ratu, jadi tangannya sensitif banget. Jadi kita kalau cuci tangan di rumah akhirnya cuma pakai sabun mandi, boleh nggak Mbak kalau begitu? Karena kan menghindari. Sebenarnya sih kalau itu sebenarnya sih nggak apa-apa. Bahkan sabun mandi yang dia untuk batang itu, jadi sabun mandi yang bayi, yang batang terutama itu memang yang paling bagus Mbak. Gitu. Jadi memang saya sarankan memang udah cocok itu pakai sabun mandi yang batang, kemudian yang dia untuk bayi, sabun bayi seperti itu. Jadi itu udah bagus Mbak. Seperti itu. Jadi memang ada tuh khusus untuk sensitif seperti itu. Ya. Oh, berarti memang pemakaian antiseptik tapi pilih yang untuk kulit sensitif, terus jangan lupa tetap pakai pelembab gitu ya Mbak ya?
Ya, apalagi untuk kulit-kulit yang sensitif itu, dia tuh memang mikrobiomnya itu juga berbeda sama mikrobiom orang yang normal. Jadi antara yang kulit sensitif dan yang tidak sensitif itu dia juga berbeda. Jadi dia lebih mudah iritasi, kemudian pH-nya juga lebih basah, kemudian kuman-kumannya itu banyak Staphylococcus aureus-nya dibandingkan yang non sensitif. Ternyata itu. Jadi pada Staphylococcus aureus itu secara signifikan itu ditemukan lebih banyak pada pasien kulit sensitif dibandingkan yang tidak, seperti itu. Sehingga memang jadi kita memang harus meningkatkan flora normal itu. Jadi nggak apa-apa kok pakai sabun bayi, kemudian yang sabun batang itu juga lebih lebih aman dibandingkan sabun yang cair karena dia tidak mengandung SLS itu. SLS itu yang menyebabkan iritasi, seperti itu. Mbak, tadi ada pertanyaan di atas, Mbak. Ada tadi, kalau nggak salah tuh karena sering cuci tangan pegang uang koin, pegang uang kertas jelek gitu. Kan kadang-kala nih kalau nyetir, mungkin ya bayangan saya, jadi kalau lagi nyetir atau parkir gitu kan ada polisi gopek ya, polisi cepek gitu kan ya, kita putar balik gitu kan. Ya, kita kan dulu suka ngasih, tapi sekarang tuh jadi malas cuci tangan, malas pakai hand sanitizer gitu loh, Mbak. Nah, ini berarti gimana, Mbak? Tadi pertanyaannya, jadi gimana kalau habis pegang uang, koin, ataupun uang kertas yang jelek? Apakah harus cuci tangan di masa pandemi ini, Mbak? Ya, kalau menurut saya tetap kita harus cuci tangan paling nggak dengan hand sanitizer. Jadi ada penelitian ya, kebetulan yang melakukan, memang grup saya yang di Belanda, satu grup itu termasuk yang itu juga diterapkan ke hand hygiene yang ada di rumah sakit ya. Kan kita ada prinsip hand hygiene itu kan sekali cuci tangan dan 4 kali atau 3 sampai 4 kali pakai alkohol baru sekali cuci tangan. Karena memang dari penelitian itu terbukti cuci tangan dengan apalagi sabun antiseptik yang ada di rumah sakit itu jauh lebih iritatif dibandingkan dengan penggunaan alkohol. Jadi sebenarnya penggunaan alkohol yang gel, kita pilih yang gel yang untuk kulit sensitif itu cenderung lebih aman. Sehingga 4 kali alkohol, 1 kali cuci tangan pakai air. Kita juga tahu bahwa air itu juga bahan iritatif. Jadi air sendiri juga bahan iritatif, kemudian sabun antiseptik juga bahan iritatif. Jadi memang 4 kali pakai gel sanitizer, baru sekali pakai cuci tangan. Itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian kita harus nggak sih kalau misalnya habis megang uang, kalau habis megang kertas yang kotor, itu memang sebaiknya kita cuci tangan. Bukti ya. Jadi ada residen saya itu juga dia bilang bahwa waktu itu dia sepertinya memang salah satu tertularnya itu dari COVID-nya tuh juga megang lift gitu loh, megang kayak mencet tombol di rumah sakit, itu juga seperti itu. Nah, jadi memang kita harus atau pakai hand sanitizer seperti itu kan, kita harus selalu siap ada. Intinya seperti itu. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Pesennya Mbak ya. Gel terus kita cocokin gitu. Sesuai dengan kulit kita. Ya, betul. Nah, jadi tadi untuk tangan, Mbak. Nah, kalau untuk pemakaian masker, Mbak, jadi sekarang sih nggak usah tenaga medis aja, pasti harusnya masyarakat pun juga pakai masker kan ya, Mbak ya. Yang punya kulit sensitif kan nggak cuma tenaga medis. Nah, ada titipan pertanyaan, jadi sering berjerawat kalau pakai masker. Bahasa kerennya apa, Mbak? Masne gitu ya, Mbak? Mas Ana. Jadi memang penggunaan masker itu kan masker seperti masker, baik itu masker medis biasa, kemudian masker N95 atau KN95 atau KF95 itu memang banyak menimbulkan efek samping, itu pasti ya. Jadi efek sampingnya itu ada macam-macam. Jadi kalau yang paling banyak sebenarnya adalah jerawat dan dermatitis kontak. Gitu. Tapi paling banyak kejadiannya adalah jerawat. Kemudian kalau maskernya masker N95 yang kuat itu juga kadang dia menimbulkan luka atau pressure ulcer. Terus kemudian itu juga
banyak kasus ya, kemudian anak saya sendiri juga seperti itu terkena ya, akne, kemudian juga ada residen yang pada waktu itu kontrol, periksa karena dia terkena akne yang diakibatkan penggunaan N95 seperti itu. Nah, kemudian juga jenis aknenya persis akne biasa, jadi dia ada ada papul ataupun pintu merah, ada komodonya, kemudian juga dia terasa lebih gatel, kemudian kadang juga yang dia sampai ada kayak nanah atau pustul, itu benar sekali. Kemudian ada juga dia alergi. Oh ya, alergi kontak walaupun kasusnya nggak banyak ya. Seperti tadi pakai koin itu kan juga banyak kasus dermatitis kontak alergi terhadap logam. Jadi ada pasien saya tuh dulu hand dermatitisnya tuh ternyata setelah dicari-cari karena alergi terhadap logam, dan logam itu ada di koin. Nah, kemudian pada masker tuh juga bisa juga dia alergi terhadap logam yang ada di metal yang penjepitnya ya. Aparatur trapnya gitu. Faktor kenapa terjadi kayak jerawat maupun merah-merah tadi ya, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Waktu itu saya juga pernah sharing ya pas awal-awal pandemi, teman-teman Perdoski itu akibat kelembapannya, kemudian juga lingkungan environment yang hangat yang ada di dalam, kemudian juga adanya oklusi. Jadi oklusi itu juga mengakibatkan dia tambah jerawat. Makanya nanti ada nih treatmentnya atau pencegahan supaya tidak tambah banyak jerawatnya. Gitu. Asik. Jadi harus gimana ini Mbak supaya supaya nggak jerawatan, nggak dermatitis kontak gitu. Anak saya yang kecil tuh kalau pakai masker udah merah-merah pasti. Gitu. Jadi gini, kalau untuk pencegahannya itu memang kita harus mengaplikasikan pelembab yang hipoalergenik. Kemudian kalau yang di wajah sebaiknya sih lotion itu dilakukan, dioleskan. Kemudian pada yang berat itu juga mungkin kita perlu melakukan uji tempel seperti tadi patch test untuk mencari apakah dia alergi terhadap partikel tertentu pada kasus-kasus yang berat. Tapi kalau misalnya dia iritasi, merah-merah seperti anaknya itu kita memang pakai lotion, Mbak. Kenapa sih kok kita menggunakan lotion? Jadi lotion itu digunakan untuk memperbaiki memperbaiki barrier kulitnya. Jadi supaya fungsi kulitnya tuh bagus. Nah, kalau fungsi kulit bagus, kenapa kok jadi nggak merah-merah? Kalau fungsi kulit bagus, itu menyebabkan alergen yang ada. Biasanya alergennya tuh ada pada pengawet yang digunakan untuk membuat masker atau coating dari maskernya, atau mungkin juga kalau di sarung tangan itu karena rubbernya atau karena bedanya, itu latexnya masuk ke dalam lapisan dermis seperti itu, sehingga kita perlu membuat menggunakan barrier lotion tadi ya Mbak ya. Lotion seperti itu. Pakai lotion itu tadi. Nah, kemudian kalau merah-merahnya banget, kalau ada kontak dermatitisnya, itu kita juga bisa melakukan dioleskan dengan salep steroid yang ringan. Tapi kalau merahnya karena iritasi dan dengan lotion dia sembuh, ya udah cukup dengan itu saja. Termasuk juga menggunakan sabun wajahnya juga sabun yang soft ya. Kalau yang pasti ada di pasaran dan murah itu sabun bayi misalnya, sabun batang gitu. Tapi ada juga sabun lotion yang khusus ya, ada mereknya banyak sekali, baik dari dalam dan luar negeri, itu bisa digunakan untuk mencucinya gitu. Jadi jangan pakai yang scrub format, scrub. Kemudian sabun untuk anti jerawat itu kan mengandung asid salisil, mengandung scrub dan whitening gitu nggak boleh ya Mbak ya? Nah, whitening, kemudian juga pewangi itu juga jangan digunakan karena whitening dan lotion itu kan dia juga menyebabkan makin iritasi seperti itu. Harus kemudian kalau untuk jerawat obatnya juga diberi obat jerawat biasa. Nanti sama dokter akan diberikan obat jerawat. Tapi memang sabunnya tuh sangat
berpengaruh gitu. Saya lihat sendiri anak saya tuh ya Oke. rodok larang sabunnya itu. Sabunnya itu. Tapi dia bisa cari Nggak boleh sebut ya. murah. Nggak bo- Nggak bisa nyebut mereknya, itu agak mahal, tapi yang saya juga komunikasi dengan distributor seperti kantor yang di Indonesia, kantor pusat di Indonesia itu yang ada di beberapa juga dijual di pasaran, bahkan online itu juga insya Allah itu juga asli kok, asli, jadi tidak ada tiruannya. Yang saya sebutkan itu kan kadang lebih murah tuh, beli 2 dapat 1 ya. atau gitu. Emak-emak tetap yang cari yang murah. Dok, ini ada yang tanya nih, Dok. Jadi apakah pelembab boleh seradan, Dok? Pertanyaannya. Oh, itu boleh banget. Itu tadi nyebutin merek ya. Nyebutin merek. Jadi yang penting nanti tinggal pada ibu hamil apa aja. Mereknya boleh apa aja. Jadi sebenarnya tidak ada merek. Jadi sebenarnya mereknya bisa macam-macam. Ada Cetaphil, Ceradan, Physiogel, Sebamed gitu. Nah, yang penting itu nanti kita pilih. Kalau lokasinya di wajah, itu kita pakai yang lotion. Tapi kalau lokasinya di tangan, kemudian di lipatan, itu pakai krim. Saya sering kok menggunakan produk itu, karena kan kulit sensitif itu tidak hanya sensitif di wajah, tapi juga sensitif di area kemaluan, area lipatan, itu kan sangat sensitif tuh. Tapi kalau kita menggunakan pelembab pada waktu pembalut pada waktu menstruasi, itu pasien-pasien saya selalu saya berikan nggak perlu pakai steroid, tapi cukup pakai yang tadi disebutkan ya, pelembab yang hipoalergenik, yang krim, yang merek tadi saya sebutkan, itu bisa mengurangi iritasi, bahkan juga bisa mengurangi merah-merah tuh. Kayak anaknya Mbak Dian tuh nggak perlu pakai steroid merah-merahnya, cukup pakai krim hipoalergenik yang tadi kan, krim. Tapi kalau tepatnya di wajah, mungkin kita pakai lotionnya. Termasuk sabun. Jadi pemilihan sabun tuh penting banget untuk untuk mengurangi iritasi, gitu. Iya. Ini. Oke. Kita undang lagi. Iya. Halo, kayaknya sinyalnya nih Mbak. Nah, halo Mbak. Mbak. Ini sepertinya sinyal ya Mbak. Maaf, ini sinyal saya kayaknya tadi. Halo. Iya nih. Bukan kok sinyal saya. Maaf ya Mbak, sinyal saya Mbak kayaknya. Ya. Oke. Iya, sinyal saya. Gimana? Ya, memang tadi ini di laptop juga hilang, tapi ini akhirnya udah bisa lagi. Oke. Mak, ya Mbak. Kayaknya memang ada hari ini Instagram ada. Udah. Halo. Ya. Terus gimana? Oh ya udah sinyal dua-duanya berarti. Mbak. Balik tadi berarti yang penting itu pemilihan pelembab ya Mbak ya, mau di tangan, mau di kulit, pelembab itu penting ya Mbak ya. Dan sabun. Iya. Oke. Ya Mbak. Ya. Nah Mbak, jadi penasaran, kalau tadi kan berarti pelembab harus dipakai. Kalau perempuan itu kan ya, kita kalau pergi keluar rumah itu pakai sunblock kan ya Mbak ya, pakai sunblock, pakai pelembab, pakai sunblock gitu. Nah ketika memakai masker nih di zaman pandemi gini, terus sabun. Nah, tetap penting Mbak, pakai sunblock itu tetap penting ya, takutnya kan sunblock tebel gitu malah bikin maskne gitu, bikin jerawatan gitu nggak Mbak? Ya, sunblock itu tetap harus digunakan. Jadi salah satu manajemen dari efek samping penggunaan masker atau APD yang lain itu adalah dengan penggunaan sunblock. Jadi memang kita harus menggunakan
sunblock. Karena apa? Karena apa namanya paparan terhadap radiasi itu juga akan memperkuat kejadiannya dari Jadi kerusakan pada pemakaian kulit, kemudian juga apa tadi sunblock masih boleh ya Mbak ya, masih bisa harus pemakaian sunblock. itu malah merupakan ya pemakaian sunblock Oke. itu malah merupakan tata laksana dari efek samping, jadi memang harus digunakan. Iya. Halo. Ya ini sepertinya Iya. banyak sinyal saya, sinyal. Iya, suaranya putus-putus suaranya. Ya, oke. Suaranya putus-putus nih, Mbak. Gimana, Mbak? Sayang ya dua-duanya nih pas suaranya sinyalnya putus-putus, ada wajahnya tapi nggak ada ininya, nggak ada suaranya. Oke. Ya. Oke, Mbak. Ya. Jadi tetap harus sunblock itu ya Mbak ya, nggak boleh ketinggalan. Jadi Ya, sekarang. oh Pak, iya. Saya tuh tipenya nggak suka pakai pelembab Mbak, bukan yang apa ya, dikit-dikit pakai pelembab tangan gitu. Bentar. Ini memang sinyalnya ya. Jadi kalau buat rambut tadi gimana Mbak? Ya. Ya Mbak. Gimana Mbak? Kalau Udah mulai dengar? Apa? Kalau untuk rambut. Iya, perawatan rambut. Oke. Iya. Itu sebenarnya sih tidak betul. Ini ya. Menggunakan PPE, apalagi kalau tenaga kesehatan pakai apa? Pakai ya. Kalau misalnya sama sebenarnya sama ya dengan kita menggunakan kerudung, itu kita menggunakan yang kapun, yang punya kapun. Nah, masalah rambut itu sering muncul pada waktu kita menggunakan head cap yang dia itu ada lapisan plastik di dalamnya. Nah, itu yang bikin kita makin rambutnya jadi lebih kayak berkeringat tapi nggak bisa keluar. Terus kemudian juga itu bisa merangsang munculnya ketombe dan lain sebagainya. Dan sebenarnya yang penting kalau untuk rambut kita pemilihan baik itu kerudung maupun head cap, misalnya saya pakai head cap, itu yang dia bahannya katun, kemudian agar bisa bernafas, kulit kepalanya bisa bernafas. Karena kalau kulit kepalanya tidak bisa bernafas, misalnya penggunaan head cap yang dia ada lapisan plastiknya, itu nanti keringatnya nggak keluar. Jadi bisa mengakibatkan tambah itu dermatitis seboroik atau ketombe seperti itu. Kalau mengenai keramas yang tiap hari itu sebetulnya boleh nggak Mbak? Sebenarnya kalau keramas yang tiap hari nggak apa-apa. Kita menggunakan yang dia itu memang untuk everyday. Kita kan bisa beli tuh everyday shampoo yang bisa digunakan tiap hari.
Bahkan juga kalau yang sensitif juga bisa menggunakan. Nah, maaf ya, tadi sinyalnya sempat hilang timbul ini di saya juga sepertinya sinyalnya kurang bagus. Mungkin juga di tempatnya Dokter Lia karena tadi beliau sempat bilang kalau di di rumahnya juga sempat down. Saya ini ngobrolnya lagi seru-serunya ini. Nah, tunggu. Nah, Halo. halo Mbak, Iya, itu aduh memang maaf ya. nggak apa-apa. Ini kayaknya Nah, memang dari Instagramnya, Mbak. Dari Instagramnya tuh memang agak lemot seminggu terakhir ini. Problemnya di situ. oh, Ya, oke. Jadi nggak apa-apa ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya. Nah, nggak apa-apa. nah jadi kalau untuk rambut berarti pemakaian head WA cap aku. sama sama Ya, jilbab tadi ya Mbak ya, milih kainnya katun, terus head capnya juga mungkin alergi terhadap bahan yang menyusun head capnya itu ya Mbak ya. Nah kalau tadi itu ya. kalau mengenai keramas tiap hari itu gimana Mbak? Karena kan pasti kalau keramas rambutnya kan rontok gitu. Itu saya sih keramas sekali rontok. Nanti kalau keseringan kan jadi rontok banyak gitu ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya sih kalau shampoo-nya baik, shampoo-nya memang khusus untuk kulit sensitif, sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak. Jadi tergantung Oh, shampoo-nya. oh. Jadi pemilihannya itu semua untuk Mbak, yang buka WA aku sensitif Mbak. gitu ya. Ya, kan buka WA aku. Iya, iya. Jadi memang khusus untuk kulit yang sensitif. Semuanya Ya. untuk yang sensitif. Terus, Sebenarnya sih kalau shampoo nggak begitu banyak berpengaruh sih Mbak. Lebih banyak yang eh, hmm, jadi pemakai apa tadi untuk yang wajah dan tangan itu tadi ya Mbak ya yang pemilihan. iya, Noh, iya. hmm, Oke. ini Itu ada ada yang yang mau bisa nanya nih, nanya. Mas Nuril. Boleh, ini Mbak dok, Mbak, boleh. Mangga ini Mbak Nurhilda, mangga Mbak, ada pertanyaan silahkan Mbak, monggo, boleh diketik gitu. Hmm. Nah, ini sebetulnya kan Halo? kemarin, ya Mbak, halo, suara saya kedengeran Mbak? Bisa diulangi lagi nggak? Bisa diulangi lagi nggak Mbak? Yang dari Mbak Nurhilda nih belum bertanya sih, cuman bisa nanya ya dokter, bisa, mangga, mangga silahkan diketik aja Mbak, kalau mau bertanya boleh. Nah, sambil menunggu Mbak Nurhilda mengetik nih, saya ada titipan Mbak Ya, pertanyaan. ya. Jadi, Jadi memang masalah utama lebih banyak itu yang masker itu sama tangan. Ada oke, pertanyaan. Oh iya, shampoo ya, yang bagus untuk rambut rontok dan ketombe. rontok Oke. dan Jadi ketombe. kalau untuk rambut ketombe itu sebenarnya Mhm. bagus apabila kita menggunakan shampoo yang dia mengandung anti jamur ya. Jadi kita bisa lihat shampoo yang ada tulisannya misalnya selenium sulfit, kemudian Oh, oke. ada yang ketokonazol. Jadi nanti kita dilihat bahan aktifnya. Jadi ada bahan ketomet atau sampo selsan. Kemudian kita pilih ya, misalnya sama-sama jenis sampo selsan pun kita pilih yang dia bagus untuk rambutnya supaya nggak keras tuh ya, nggak kasar gitu. Ada yang Oh, bold seperti itu contohnya. Nah, sedangkan kalau untuk rambut rontok sendiri itu memang kita pilih shampoo yang soft, kemudian shampoo yang memang diperuntukkan untuk rambut rontok dan juga kita memang perlu menambahkan vitamin ya, entah itu vitamin yang makanan yang ada mengandung vitamin E, vitamin pantenol dan lain sebagainya. Seperti itu. nah Oke. ini panjang sekali nih ternyata pertanyaannya. Iya, Karena ternyata memang karena pandemi jarang keluar atau aktivitas di luar. Nah, adanya cuma di dapur. Apakah uap panas atau panasnya kompor pengaruh pada kulit?
Ya, Gimana dok? benar. Jadi uap panas maupun jadi panas yang dihasilkan karena pembakaran kompor maupun dari kuah yang dia menguap itu memang bisa mempengaruhi kulit sensitif. Jadi pengaruhnya adalah suhu panasnya itu akan merangsang ujung-ujung syaraf dari kulit. Jadi kulit sensitif itu kan sebenarnya dia jadi kerasa perih atau kerasa gatal itu kan karena ada ujung-ujung saraf yang ada di permukaan kulit itu yang dia terangsang. Jadi reseptornya itu apa namanya karena dia itu kena terjadi inflamasi dari serabut saraf atau neurogenik yang ada di serabut saraf itu, sehingga dia akan melepaskan mediator neuropeptida, kemudian dia juga akan jadi nyeri. Nah itu juga dirangsang oleh panasnya itu, panas yang dihasilkan oleh uap panas seperti itu. Ini ternyata masih ada lanjutannya nih dok, karena selama setahun ini wajah jadinya flek, di wajah semakin muncul. Nah, Iya. apakah selama di dapur itu perlu pakai sunblock? Nah, jadi gini, kadang orang-orang itu merasa bahwa kalau di rumah itu kan tidak ada sinar UV. Padahal sinar UV itu bisa dikeluarkan tidak hanya oleh sinar matahari, tapi juga pada sinar lampu yang cerah gitu. Sehingga orang itu cenderung tidak menggunakan tabir surya. Nah, itulah yang membuat flek-fleknya itu. Dan bahkan seperti ini ya, saya sekarang ada di jendela saya, jendela kaca yang terbuka, itu sinar UV pun juga bisa menembus jendela kaca itu, sehingga memang kita memang tetap harus menggunakan tabir surya meskipun dia di rumah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau seperti kayak uapnya itu tidak mengeluarkan UV, sebenarnya yang mengeluarkan UV itu adalah lampunya, cahaya. Seperti itu. Oh, mungkin di dapurnya pakai lampu gitu Mbak. Mungkin di dapur pakai lampu pakai gitu kan surya, ya. Jadi kalau masak tetap harus pakai tabir surya seperti itu. Biar cantik. Nah, berarti kalau apa Mbak, kalau yang webinar, kadang-kala itu kan suka ada ring light gitu kan ya Mbak ya? Iya. Nah itu iya benar. pakai sunblock juga ya? Walaupun tidak sebanyak yang ada di matahari, tapi memang sinar dari komputer itu juga mengeluarkan sinar UV. Jadi memang tetap kita melakukan perawatan ya. Jadi tabir surya, kemudian krim malam dan lain sebagainya. Kemudian tabir suryanya juga kalau untuk orang Indonesia sih sebenarnya nggak perlu sampai yang SPF 50, yang 30 pun juga cukup. Meskipun di apa kita kan katulistiwa ya, kita kan di katulistiwa 30 cukup ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk tipe kulit 34 seperti orang Indonesia yang tidak mudah terbakar, sebenarnya 30 pun cukup. Ada beberapa pasien itu kalau dengan SPF yang terlalu tinggi, yang 50 sampai 100 itu dia jadi komedo atau jerawat. Tapi kalau misalnya mereka cocok-cocok aja sih sebenarnya nggak masalah. Nah, ini apa lampu yang warna kekuningan seperti di Nederland mungkin ya, lebih baik dari yang putih dengan cahaya sepertinya lampu yang ada di apa namanya yang kekuningan lebih bagus gitu. Jadi kalau lampu-lampu yang ada di apa namanya ini, jadi lampu itu bisa mengeluarkan itu apa namanya dia sinar UVC yang dia sampai ke itu 50 panjang gelombang seperti 254, kemudian itu atau juga broadband dari UV. Jadi memang UV lamp atau lampu UV itu memang memproduksi radiasi yang ringan dari sinar UV gitu. Tapi memang yang warna yang apa namanya warna yang putih itu memang lebih banyak UV-nya seperti itu. Karena UV kan juga selain dia mengakibatkan flek, itu dia juga premature aging seperti itu. Kalau skin cancer bisa menyebabkan skin cancer, terutama untuk kulit yang dia tipenya yang kulit 1, tipe 2, yang orang kulit putih yang kulitnya tuh terang banget. Kalau kita kan ada melanin yang dia melindungi kita dari skin cancer seperti itu.
Mbak tadi kan menyebutkan ada kulit tipe 1, 2, 3, 4. Itu diceritakan sedikit Mbak, apa sih Mbak kulit tipe Oke, 1, jadi 2, 3, 4? kulit Fitzpatrick itu dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan kecepatan dia, bagaimana dia mudah terbakar atau tidak. Jadi semakin kulitnya yang tipe 1 itu contohnya kayak orang bule yang Kate Winslet, yang orang Inggris yang dia putih banget kayak Kate Winslet itu tipe 1. Nah, yang tipe 6 itu contohnya orang negro yang benar-benar hitam gitu ya. Itu yang tipe 6. Oh, Sedangkan kok orang Indonesia seperti saya mungkin tipe 3, kalau yang lebih gelap lagi tipe 4. Nah, itu dibagi berdasarkan kecepatan dia mengakibatkan erythema dan juga untuk tanningnya seperti itu. jadi ada Kalau levelnya. itu juga dipengaruhi oleh banyaknya melanin yang ada di dermis gitu ya. Semakin kalau kulit bule, kulit orang hitam itu dia melaninnya besar-besar dan banyak melaninnya seperti itu. Jadi itu untuk proteksi. Nah, Gitu Mbak. baik, matur nuwun Mbak. Mbak, kalau tadi nih terkait yang uap-uap, yang panas-panas gitu kan ya. Jadi kalau misalkan habis panas-panas nih di luar naik motor gitu kan ya, kita boleh nggak sih sebetulnya langsung cuci wajah pakai air dingin atau sama kayak tadi di dapur panas kan uapnya, terus kita cuci pakai air dingin gitu boleh nggak Mbak sebetulnya? Sehat nggak Mbak? Sebenarnya sih sebenarnya sih saya tuh kan sering dengar ya apa kita sering dengar kayak istilahnya orang tua dulu bilang ya kalau habis dari kena matahari jangan langsung cuci Cuci karena nanti muka. bikin flek atau kena Iya. uap gitu. Tapi sebenarnya sih kalau bikin fleknya tuh tidak, cuman perbedaan suhu yang mendadak itu yang mungkin membuat kulit tidak nyaman. Jadi mungkin kita biarkan sebentar sampai dia lebih tenang, lebih tidak terlalu panas baru cuci tangan. Tapi dia sebenarnya tidak mengakibatkan flek. Flek. Jadi Langsung cuci. berarti sebetulnya boleh-boleh aja ya Mbak ya, cuman untuk kenyamanan kulit gitu ya Mbak ya. Ya, untuk supaya perbedaan suhu yang terus-menerus itu kan juga mengakibatkan kulitnya menjadi tidak nyaman. Seperti itu. Nah, ada lagi satu titipan lagi Mbak, pertanyaan. Ini mengenai pemilihan skincare. Nggak apa-apa ya Mbak mungkin. Jadi pertanyaannya, kalau kan kadang-kala kan pasti ketika memilih itu kita trial dan error gitu kan ya Mbak. Pengen ini, apalagi nih iklan gitu, pengen beli gitu kan ya. Nah, kalau nggak cocok, itu apa betul bisa menimbulkan kerutan atau mungkin jadi mempercepat aging gitu? Oke. Ya, kalau skincare yang membuat tidak cocok, itu tandanya adalah dia ada tanda-tanda muncul eritem atau kemerahan pada kulit. Kemudian dia juga muncul kulitnya menjadi lebih kering atau bersisik itu. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan munculnya jerawat apabila skincare-nya komedogenik. Nah, sedangkan kalau kerutan pada kulit, mungkin kalau misalnya dia itu mengakibatkan kulitnya menjadi kering, nah itu bisa membuat kulitnya berkerut. Tapi sebenarnya skincare yang tidak cocok itu tidak menyebabkan aging, jadi tidak menyebabkan aging. Kemudian juga sering ya saya sering menerima pasien yang dia menggunakan skincare atau pemutih-pemutih yang dia mungkin mengandung seperti steroid itu kan juga ya bisa memutihkan kulit. Nah itu salah satu tanda yang dia mengandung steroid itu adalah pada saat dia dilepas krimnya itu dia akan break out atau muncul merah-merah, atau kemudian kalau kita menggunakan skincare kalau nggak dipakai kulitnya jadi hitam kusem. Nah itu kita juga harus hati-hati seperti itu. Tapi kalau menimbulkan tapi kemudian penggunaan make up yang terlalu tebal seperti foundation terlalu tebal, kemudian juga make up dekorasi terlalu tebal dan terus-menerus itu juga bisa mengakibatkan penuaan atau prematur aging maupun jerawat seperti itu. Jadi memang kita habis menggunakan make up ya, terutama banyak pasien saya, maksudnya dia penari kan dia harus menggunakan make up yang tebal, berlapis-lapis. Itu sebelum tidur memang harus membersihkan. Karena salah satu penyebab dari aging itu adalah penggunaan make up yang terlalu lama dan tidak dibersihkan seperti itu. Jadi kita tinggal pakai serum. Ya. Intinya adalah perawatan kulit itu penting ya Mbak, mulai dari sabun muka, terus pelembab, sunblock juga penting meskipun di dalam rumah ya Mbak ya.
Ya, betul. Nah, nah kalau pemakaian bedak itu gimana Mbak? Kan apalagi kan Kenapa? bedak tuh sekarang pemakaian bedak, bedak sampai gini bedak. Kan kadang-kala tuh ada apa sih bedak yang dengan foundation gitu kan ya Mbak ya? Ada yang bedak tabur, compact powder gitu, ada yang compact. Nah itu apa ya? Yang sehat atau yang bagus buat kulit yang bagaimana Mbak? Oke, kalau bedak itu kan sebenarnya jenisnya tuh ada powder, jadi ada yang loose powder, kemudian ada juga yang compact powder, kemudian juga pada bedak itu juga kadang diberi tambahan warna atau ditambahin UV. Nah, kalau yang bagus itu tergantung ya, kalau untuk keawetan itu sebenarnya memang yang bisa tahan lama itu yang compact powder seperti itu, kemudian ada foundation yang sudah dijadikan satu di situ. Nah, Tapi kalau untuk kulit sensitif atau dia mudah diberjerawat, itu memang sebaiknya menggunakan yang loose powder, jadi bedak yang powder. Gitu. Jadi kalau misalnya kulit kita sensitif atau mudah berjerawat, memang caranya adalah memilih bahan yang dia tidak dicampur jadi satu dalam satu produk. Jadi misalnya bedak itu ada UV-nya, kemudian ada foundationnya seperti itu. Jadi kalau kita gunakan dulu yang terpisah seperti itu. Jadi kalau yang nggak cocok seperti itu. Tapi kalau kulit kita nggak masalah, itu juga nggak apa-apa sebenarnya menggunakan yang compact yang mengandung foundation, mengandung UV itu kan udah sekali jalan gitu. Iya, kadang kan ingin praktis. Oh, baik Mbak. Ini sebetulnya sih tadi ini hampir 1 jam ya Mbak ya. Udah hampir 1 jam. Sambil mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan diketikkan. Ini sambil saya mengulang hasil ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Lia, sama Dokter Lia. Jadi tadi kalau untuk tangan memang kita harus memakai antiseptik ya Dok untuk kesehatan gitu. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah antiseptiknya itu cari yang untuk kulit sensitif, kemudian pemakaian pelembab, begitu ya Mbak ya. Dan apa tadi 4 kali yang memakai alkohol, 1 kali yang menggunakan air, gitu ya Mbak ya. Memilih cuci tangannya, terus tadi memilih yang gel daripada yang cair karena biasanya tidak iritatif kalau yang gel ya Mbak ya. Lebih aman. Lebih aman ya, lebih aman. Tapi kalau mau pakai sabun sabun biasa pun boleh, tapi mungkin untuk kalau di rumah ya Dok ya, kalau di kalau kita tenaga medis di rumah sakit sebaiknya ya antiseptik ya Dok ya. Kalau di rumah sih sampai sabun. pasien saya tuh bawa sabun sendiri ya. Jadi ada pasien-pasien saya yang dia perawat itu dia sampai bawa sabun sendiri karena memang nggak bisa pakai sabun scrub yang ada di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Nah, wah memangnya kulit ini tuh penting. Meskipun kayaknya sepele, tapi kan mengganggu. Saya tuh juga kayak gitu. Jadi kulitnya pecah-pecah kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya Dok ya. Kalau untuk yang pemakaian masker, berarti harus apa Dok? Tadi itu memilih tetap memakai pelembab ya, cuci muka. Nah ini ada pertanyaan nih. Dokter, sabun mandi untuk kulit sensitif sekali apa ya? Soalnya semua produk sudah dicoba. Lalu untuk usia 40 harus merawat wajah seperti apa? Gitu pertanyaannya. Ya. Kalau untuk sebenarnya sih yang paling mudah dan ada di pasaran itu kalau untuk kulit sensitif kita pakai sabun bayi. Ini sebenarnya banyak kok produk. Jadi memang kalau untuk pasien saya yang memang dia itu sangat sulit menggunakan produk-produk kosmetik ya, dia mudah ada masalah, itu memang kita coba, bahkan yang dikatakan diklaim hipoalergenik pun buat mereka nggak cocok. Tapi kita sebenarnya banyak produknya. Yang paling mudah itu adalah sabun bayi, itu juga paling mudah. Kemudian untuk perawatan wajah itu sebenarnya yang penting itu tadi kita tetap harus menggunakan pakai sabun yang soft, kemudian juga pelembab, kemudian kita juga bisa menambahkan serum. Kebanyakan juga cocok sih kalau dengan serum ya, serumnya tuh bisa serum vitamin C, kemudian kita juga bisa beli serum-serum yang ada essence, ada tonik yang ada di pasaran, itu juga bisa dibelikan seperti itu. Jadi
tetap memakai sabun, pelembab, kemudian serum ya dok ya? Iya, serum itu untuk merawat supaya itu kan ada di apa pasaran itu kan ada berbagai macam serum sesuai dengan jenis usianya seperti itu. Jadi kita gunakan seperti itu. Ya, bisa vitamin C, bisa serum untuk yang lain seperti itu. Urutannya ada urutannya nggak? Maklum, urutannya itu sebetulnya urutan pemakaiannya itu serum dulu atau pelembab dulu? Dok. Biasanya sih kita pakai essence, ada serum terus langsung pelembab. Jadi intinya serum dulu, baru kemudian pakai pelembab. Nah, serum terutama juga paling bagus kalau mau tidur, mau istirahat. Kemudian juga pada beberapa kosmetik itu juga menyarankan pemberian essence. Jadi essence itu tuh untuk membuka kulitnya agar serumnya bisa masuk. Itu kan ada rangkaiannya itu. Seperti itu. Oh, ya. Riweh ya, tapi menarik sih karena memang jadi memang saya sering jadi gini apa namanya kebetulan kan subspesialisasi saya kan alergi imunologi sehingga memang banyak pasien-pasien yang datang ke ke tempat saya itu dengan bahkan jerawat yang mungkin dengan diobati dengan dokter kulit yang macam-macam dia nggak baik, tapi kemudian ternyata penyebabnya itu adalah produk yang digunakan itu terlalu mengiritasi karena jerawat itu kan juga bisa menyebabkan iritasi. Nah, kemudian juga untuk falsafah merawat kulit itu kalau saya juga harus ya bahkan di salon dengan dengan facial yang nggak macam-macam itu juga bagus membantu. Nah, tapi juga penggunaan perawatan yang berlebihan, kemudian juga penggunaan seperti make up yang berlebihan itu kalau kita tidak hati-hati juga bisa mengakibatkan kulitnya jadi cepat tua. Saya lihat beberapa teman yang menggunakan perawatan yang dia berlebihan macam-macam tuh kulitnya jadi kayak nggak alami gitu loh, seperti kayak tua gitu. Jadi memang kita tetap harus merawat tapi dengan hati-hati dengan sesama. Jadi sempat nggak sempat harus disempetin gitu ya Mbak? Iya harus lah, maksudnya ada waktu tapi yang penting tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti alih-alih dia jadi muda tapi malah menyebabkan dia jadi cepat tua. Seperti itu. Ya. Kalau ya berarti pemilihan jadi yang simple-simple berarti ya Mbak ya? Yang simple-simple. Ya itu tapi basicnya seperti kayak pembersih, kemudian sabun, kemudian juga serum, beberapa juga menggunakan toner dulu, atau kemudian juga memberikan essence gitu. Saya juga sering belajar sih dari anak saya maupun dari pasien gitu ya, supaya lebih update gitu. Saya juga sering itu main-main ke kemis yang ada di mall itu kan ada kemis-kemis tuh, kita bisa pelajari di situ. Kemudian juga serum, kemudian tabir surya dan lain sebagainya. Semua ada kok. Ada juga eye cream seperti itu. Atau lip perawatan bibir karena beberapa juga pasien kan kulitnya jadi kering. Bibirnya jadi kering. Itu juga apalagi pas bulan puasa ini ya. Jadi minum yang cukup, air putih yang cukup itu penting. Iya. Baik, Mbak. Ya nih udah jam 5 lewat. Ya Mbak ya, terima kasih waktunya. Tadi memang beberapa sudah disimpulkan mengenai tangan. Kemudian tadi untuk wajah tetap ya Mbak, ada sabun wajah, pelembab, sunblock itu tetap ya Dok ya. Kemudian kalau untuk rambut tadi itu ya berarti kan pemilihan kain, headcap-nya ataupun yang memakai jilbab berarti kan pemilihan kain jilbabnya, kemudian pemilihan sampo-nya ya Dok ya. 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 Ini nanti saya juga akan kirimkan PowerPoint pada waktu saya webinar Perdoski tentang efek samping penggunaan efek samping penggunaan APD maupun hand hygiene. Nanti biar bisa upload yang penting-penting sama Mbak Dian di Instagramnya biar pemirsa bisa lihat. Iya, makasih sekali. Highlight-nya itu udah saya kirim. Sudah keterima Mbak. Matur nuwun.
Ya, Oh, sorry, ini sorry. Ini sensitive skin, sorry. Ada, tapi bisa aja dibaca. Sorry, sorry, salah, salah. Nanti kita kirim yang untuk itu, untuk hand hygiene ya, oke, apa? Hand ya, sanitizer dan apa APD ya, PPE. iya. Mm-mm. Ya, jadi karena kita Oke, tidak tahu kapan pandemi berakhir, ya kan? Sedangkan kita selalu harus cuci tangan, memakai masker, jadi kesehatan kulit tetap harus dijaga. Nah, terima iya, kasih betul. Mbak. Tetap harus dijaga. Nggak usah pandemi harus dijaga juga ya dok ya. Iya, walaupun nggak pandemi, karena ini Mbak, salah satu, jadi gini, kita sering lupa ya, selain memang kulit itu untuk penampilan, kemudian meningkatkan quality of life, itu kalau kebetulan kan riset saya lebih ke penyakit akibat kerja, misalnya pada pembatik misalnya, atau pekerja yang ada di penyamak kulit. Nah, adanya kulit yang tidak intak atau ada eksem, itu mengakibatkan bahan-bahan berbahaya atau bahan toksik itu mudah masuk ke dalam kulit, itu yang bahaya. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya adanya kasus BPJS kita kan banyak nih uangnya habis untuk pengobatan kanker ya. Padahal sebenarnya itu lebih bagus lagi apabila kita itu mencegah dari awal. Jadi masuknya zat-zat yang toksik atau zat-zat karsinogenik, contohnya saya di pembatik bekerja. Bahan-bahan pewarna itu kan merupakan bahan karsinogenik. Nah, pada saat sedangkan absorpsi paling banyak itu kalau di hidung kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Absorpsi yang banyak itu kan di permukaan kulit. Nah, apabila kita tidak menjaga kulit kita, kulitnya eksem atau kering atau tidak intak, itu absorpsi bahan-bahan berbahaya yang toksik maupun karsinogenik ke dalam kulit makin banyak. Itu ada studinya. Kita nanti sudah sampai ke studi molekulernya. Jadi seberapa banyak bahan toksik atau karsinogenik itu masuk ke dalam kulit dan masuk ke peredaran darah yang itu bisa mengakibatkan penyakit kanker di kemudian hari. Jadi kita memang harus menjaga supaya kulit kita intak seperti itu. Oh iya betul betul. Ya, jadi menjaga kulit sangat penting. Ya saya ingat apa disertasinya ya Mbak tentang pembatik ya, kalau nggak salah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Itu udah Lia. tak kirim ya Mbak ya. Jadi PPT tentang efek samping pada Mhm. kulit akibat penggunaan APD. Ya, di situ nanti ada Oke. gambar-gambarnya. Waktu itu Sip. sempat di-share juga di Perduski. Oke. Wah, matur nuwun Ya, Mbak. Nanti akan saya bikin apa ya? Nanti akan saya bikin di feed IG saya highlight. supaya ya di highlight supaya apa? Bisa membantu orang yang membutuhkan gitu kan. Memang awalnya sih karena saya sih Mbak kondisi pandemi ini kan pasti juga apa ya? Semua orang akan mengalaminya gitu kan ya Mbak. Cuman jadi biar sekalian untuk edukasi, jadi saya membuat acara ini. Terima kasih ya Mbak Lia ya. Jangan kapok ya Iya, Mbak ya. sama-sama Mbak Dian Marta. Atas sharing ilmunya Seru banget bermanfaat ya. banget. Jadi ini antar kota nih, Bandung dan Jogja, Unpad dan Iya, UGM. Unpad oh, Unpad dan Mm-mm. UGM. Oke. Matur Mm-mm. nuwun sangat. Mudah-mudahan Mbak Lia selalu sehat, barokah ya. Sama-sama. Salam buat Mas Yayo dan Keisha dan siapa Mbak Katia, Katia. Kesia Nge. dan Katia. Salam juga Oke. ya buat apa si kecil Nia Nggih. ya. Nisa. Uh-uh. Nisa. Nisa, Matur Nisa. Nisa. Nggih. Iya. Pareng Mbak, matur nuwun sanget nggih. Ye, terima kasih Assalamualaikum Mbak. banyak. Salam buat Ya. Mas keluarga. Nggih. Ya, kita Terima ketemu lagi nanti. kasih. Iya. Nanti kapan-kapan kita undang ya di acara alumni. Oh Alumni boleh berbagi. Gantian kita ngobrol-ngobrol undang. ya Mbak ya. Sharing ya. Sharing Nggih, iya. profesinya. Karena di Jogja kan belum ada tuh profesinya Mbak Dian sekolahnya. Bisa sharing. Oh iya. Mangga Mbak, dengan senang hati. Kalau dokternya udah banyak kok Mbak di Jogja. Dokternya. Nggih. Dokternya udah ada, cuman sekolahnya. Ya kayak Mbak Nggih. Dian nih harusnya pulang ke Jogja. Waduh, ini kalau didengar sama senior di sini, wah. Iya. Makasih Oke, banyak oke. ya Mbak. Aduh, seneng banget Makasih sekalian. banyak. Nih, Terima kasih. bareng. Salam untuk kita semuanya. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Selamat Ya. Lebaran. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Mangga.